Bismillah. Assalamualaikum asatidzah. Insyaallah kita mulai. Suara Ana terdengar ya? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Alhamdulillah terdengar Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa saling sharing di pagi hari ini dan juga kita bisa terus berbagi ilmu kita kepada orang lain. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah ketika kita telah meninggal dunia kelak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku Al-Itqan. Tentu ada beberapa catatan mungkin dari Ana. Di antaranya yang pertama, untuk pembahasan secara khusus materi per materi seperti misal tebal kadarnya itu seperti apa, itu kita sudah sediakan program yaitu daurah pengajar Al-Qur'an. Kebetulan di sana juga membahas matan Jazariyah, bahkan yang membahas adalah Ustadz Afid Ikhwanuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau insya Allah lebih berkompeten sehingga asatidah yang mungkin belum bergabung bisa mengikuti program daurah pengajar Al-Quran tersebut. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke masalah bukunya. Kenapa buku disusun seperti itu, kenapa urutannya seperti itu, dan semisalnya. Baik, kita mulai pada penjelasan buku Al-Itqan. Yang pertama ingin Anda sampaikan adalah kita akan membahas 5 bagian buku ini. Pertama, bagian sampulnya, kemudian bagian pendahuluan, daftar isi, materi, beserta rujukannya. Di mana bagian sampul ini biasanya terkadang yang kita perhatikan kan nama bukunya apa gitu ya. Jangan sampai kita membaca isi buku tapi nggak kenal itu buku apa namanya. Kemudian diantaranya mungkin penyusun atau penulisnya. Kemudian juga informasi yang biasa dia ada cover buku, penerbitnya. Mungkin kalau kitab-kitab Arab biasa kita kenal terkadang cetakan dari Madinah, cetakan dari Mesir, itu ada sedikit perbedaan di situ. Maka sebelum masuk ke bagian-bagian lain, kita membahas terlebih dahulu cover atau sampul bukunya. Setelah itu pendahuluan, karena pendahuluan ini sifatnya seperti gagasan utama yang ada atau gambaran besar yang ada pada pembahasan-pembahasan di dalam bukunya. Maka jangan sampai dilewatkan tentang permasalahan muqaddimah atau pendahuluan dari penyusun ataupun penulis. Apapun itu bukunya ya. Kemudian selanjutnya adalah daftar isi. Ketika sudah melihat covernya, pendahuluannya atau muqaddimahnya, kemudian lihat daftar isi. Apa saja sih list-list pembahasannya? Karena kan kalau misal bukunya ada 1000 halaman atau lebih dari itu, kalau kita buka lembar per lembar kan susah ya. Maka kita lihat dulu list-listnya apa, daftar isinya, membahas tentang apa. Kemudian setelah itu melihat materinya. Melihat materinya mungkin ada materi-materi menarik, atau ketika kita sudah membaca bukunya, kemudian kita letakkan dalam lemari, kita buka lagi, melihat daftar isi lagi di mana yang ingin kita cari. Dan setelah itu baru rujukan bukunya. Taib asatidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana berharap sharing kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang besar. Tentunya penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu salah satu fungsi dari grup juga agar asatidah yang memiliki pengalaman berbeda atau memiliki ilmu yang lain, pandangan berbeda bisa berdiskusi langsung dengan Ana
agar penyusunan buku ini lebih baik dan juga bisa lebih bermanfaat untuk banyak pengajar Al-Quran, khususnya teman-teman pengajar yang baru terjun, seperti mereka baru lulus dari pondok atau baru lulus dari program-program yang mereka ikuti dan semisalnya. Baik, mungkin bisa asatidah buka terlebih dahulu untuk masalah ini ya, kita pembahasan cover terdepan dulu. Pertama, buku ini kita namakan dengan buku Al-Itqan yang artinya penguasaan. Ini juga sebenarnya sama ya dengan nama Mutkinin. Sebenarnya nama Mutkinin itu lebih belakang daripada Al-Itqan. Buku terlebih dahulu, baru Mutkinin. Karena buku Al-Itqan itu dimulai penyusunannya sekitar bulan Maret 2018. Ketika Mutkinin ini berjalan. Tetapi pada tahun 2018 nama Mutkinin ini masih, karena di satu masjid, masih PTTA Nurul Iman. Karena masih berfokus di satu masjid. Nah, setelah ada di masjid-masjid lain, baru kita jadikan nama program ini atau nama lembaga ini menjadi Mutkinin. Nah, harapannya adalah tujuan dari buku ini, si peserta didik itu bisa menguasai apa yang dipelajari, ya khususnya ilmu tajwid. Karena terkadang banyak Anda dapati orang-orang yang belajar ilmu tajwid hanya sebatas teori. Satu. Atau yang kedua, ngeblank. Masih ngeblank sama sekali. Jadi bingung sebenarnya apa sih yang saya pelajari. Kayak gitu ya. Udah 2 tahun, udah 3 tahun kok bacanya masih salah-salah. Dan semisalnya. Nah, dengan nama Al-Itqan ini harapannya ini juga menjadi doa untuk bukunya itu sendiri dan untuk para peserta yang belajar menggunakan buku panduan ini. Kemudian tentunya dengan nama Al-Itqan ini juga akan menyaring guru-guru yang memiliki kompetensi lebih. Sehingga harapannya juga guru-guru yang mengetahui bahwasanya dirinya kurang memahami buku ini bisa termotivasi lagi untuk belajar lebih baik. Kemudian selanjutnya masalah 7 tahapan. Mengapa 7? Pertama kali dibuat, Al-Itqan itu dibuat dalam 6 tahapan. Di mana pada saat itu tahapan 1 dengan 2 itu masih gabung. Sekarang sudah pecah. Tahapan 1 sekarang itu kan tentang makhraj. Ya, mudah-mudahan asatidzah sudah baca ya sekilas-sekilas tentang buku Al-Itqan. Tahapan 1 tentang makhraj, tahapan 2 tentang sifat. Pada awal-awal ketika masih 6 tahapan itu dijadikan 1. Dijadikan 1 karena kenapa? Karena alasannya adalah ketika kita mengucapkan huruf itu tidak terlepas dari 2 ini, yaitu makhraj dan yang kedua sifat. Akan tetapi karena materi cukup panjang pada saat itu ketika masih 6 tahapan, buku Al-Itqan itu di tahapan 1-nya itu hampir setengahnya. Dan itu si peserta sangat lama sekali menyelesaikan tahapan 1, akhirnya dipecahlah menjadi 2 tahapan. Di mana tahapan pertama adalah makhraj dan tahapan kedua adalah sifat. Kemudian juga yang selanjutnya berikutnya, mengapa dinamakan tahapan? Mungkin bukan jilid dan lain sebagainya. Kan ada sebagian jilid dan lain sebagainya. Ini alasannya adalah diharapkan setiap peserta yang belajar itu melalui tahapan demi tahapan. Jadi dia menguasai tahapan pertama, baru lanjut ke tahapan kedua. Nah, untuk masalah ini, Anda pernah singgung ya tentang bagaimana penyusunan kurikulum di studi banding online. Itu juga ada grupnya, namanya SBO singkatannya. Mungkin asatidzah yang belum bergabung nanti bisa bergabung juga di sana. Nah, harapannya balik lagi, masalah tahapan, ketika orang belajar itu menyelesaikan tahapan demi tahapan. Sehingga baik peserta ataupun guru yang mengajar dengan buku panduan ini tidak melanjutkan peserta ke tahapan berikutnya jika belum menguasai tahapan sebelumnya. Itu fungsinya. Seperti itu. Nah, kemudian balik lagi masalah menguasai sesuai rujukan buku ini diharapkan pelajar bisa menguasai dan menjadi muharrir, orang yang paham ilmu tajwid dan juga nantinya bisa mengoreksi kesalahan orang lain. Alhamdulillah setelah diuji coba 2 tahun, beberapa peserta yang sudah lulus menyelesaikan buku panduan ini dengan cukup ketat, alhamdulillah mereka cukup paham dengan isi materi yang ada, kemudian juga bisa mengoreksi orang lain, dan sebagian ada yang sudah menjadi pengajar mutkinin.
Nah, maka dari itu harapannya adalah jika asatidah nanti bisa menggunakan buku ini, mudah-mudahan asatidah juga bisa mencetak pengajar berikutnya, dan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah kita ketika kita telah meninggal kelak. Seperti itu. Karena ada salah satu kayak celetukan ya. Ustaz, ini kok setelah anak baca buku Alitkon ini, dan kebetulan beliau juga sudah jadi pengajar, tadi peserta dari nol, kok rasanya seperti gampang ya jadi pengajar Al-Quran seperti itu. Karena sudah disusun rapi, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4, dan seterusnya. Itu masalah menguasai. Harapannya diri pribadi menguasai dan juga bisa menguasai tentang kesalahan dan bisa mengoreksi ketika orang lain terjatuh dalam kesalahan. Kemudian juga masalah disusun. Ada di sana dikatakan ditulis dengan disusun. Alasan mengapa disusun adalah penyusun tidak membuat metode baru. Mungkin jika asatidzah tahu, terkadang ada familiar ya, metode apa di sini? Contohnya metode bergerak gitu, atau metode kode, atau metode apalah, semisalnya. Nah, di buku panduan ini, Ana pribadi nyusunnya itu tidak menggunakan metode-metode seperti itu. Makanya terkadang ada sebagian asatidzah yang bertanya, Ustadz, ini metode apa ya? Seperti itu. Nah, Ana agak bingung menjawabnya karena memang bukan metode yang secara khusus seperti itu. Supaya spesifik, oh Mutkinin tuh punya metode, misal kayak metode tersenyum atau metode bergerak dan semisalnya, tidak. Kita hanya membuat susunan dari matan jazariyah, karena kan matan jazariyah pertama satu berbahasa Arab. Kemudian kedua materinya itu lebihnya ke teori. Nah, ini disajikan bagaimana bisa dipelajari oleh pemula, kemudian juga disusun satu persatu materinya, kemudian juga diberikan contoh yang cukup agar bisa latihan dalam praktek seperti itu. Hanya itu saja. Tidak ada metode-metode khusus. Sehingga akhirnya, lanjut berikutnya nanti di situ, akhirnya banyak pengajar yang bisa menggunakan buku metode ini, banyak pengajar yang bisa menggunakan buku panduan ini karena tidak ada metode khusus. Pengajar hanya satu, syaratnya ia punya ilmu, kemudian yang kedua ia diberikan panduan secara bertahap. Mungkin kalau istilah lainnya kita kayak breakdown begitu. Punya target, dipecah-pecah. Anda punya target, misal peserta itu menyelesaikan dalam tahapan ini, misal dalam 1 bulan, misal begitu. Apakah setiap bulannya bisa menyelesaikan materi per materi? Kurang lebih seperti itu saja. Nah, kemudian masalah matan jazariyah ini rujukan utama dalam penyusunan buku ini. Makanya nanti tahapan 1 kenapa memilihnya makhraj, tahapan 2 kenapa sifat? Karena rujukan utama pada penyusunan buku ini adalah matan jazariyah. Kenapa demikian? Diharapkan mencari keberkahan dari matan jazariyah, kemudian juga para pengajar yang memiliki ilmu ataupun bahkan memiliki sanad, insya Allah sudah sangat familiar dengan matan jazariyah. Ketimbang dibuat metode baru yang cukup menyulitkan, ketika kita mentransfer ilmu kepada para murid, lebih baik dimudahkan saja matan jazariyah yang dipahami oleh para pengajar atau para pemilik sanad, sehingga mudah diterapkan untuk ngajar di TPA, untuk ngajar di pondok pesantren, untuk mengajar di masjid-masjid dan semisalnya. Seperti itu. Dan terakhir, intisari pengalaman para pengajar Al-Quran, balik lagi, buku ini tidak dibuat dengan metode khusus atau bahkan metode Ana pribadi. Karena Ana tahu, Ana punya cara mengajar yang berbeda. Ustadz A punya mengajar cara yang berbeda. Ustadz B, Ustadzah A, Ustadzah B, dan semisalnya masing-masing kita punya cara mengajar yang beda. Maka dari itu, dalam penyusunan buku ini, Ana sering berdiskusi, bertanya, dan semisalnya dengan para pengajar yang lain agar pengalaman mereka terkumpul dan sehingga harapannya buku ini bisa bermanfaat untuk pengajar-pengajar yang lainnya agar tidak capek-capek lagi mencari metode-metode yang cocok atau buku panduan yang cocok karena sudah dikumpulkan dari intisari pengalaman para pengajar yang ada di Mutkinin khususnya. Terlebih lagi makanya Anda juga berharap asatidzah yang bergabung di sini, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Makanya mengapa kita buatkan grup, agar asatidzah mudah berkomunikasi dengan Ana pribadi sebagai penyusun, dan begitu juga Ana akan
sering bertanya kepada para asatidah apa yang harus disesuaikan lagi dengan pengalaman asatidah yang ada. Afwan, seperti ada suara, mohon dicek. Baik. Kemudian berikutnya kita masalah pendahuluan atau muqaddimah. Yang pertama, masalah basmalah. Tentunya buku ini diawali dengan basmalah untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menulis. Kemudian berikutnya, di halaman berikutnya informasi buku dan juga mutkinin. Ya, di sana buku ini telah dimurojaahkan, di antara ada penyusun, nama Anda pribadi, kemudian dimurojaah oleh pengajar mutkinin. Nah, pengajar mutkinin kurang lebih yang ikut andil di awal-awal penyusunan ini itu ada sekitar 20. Itu diharapkan untuk saat ini cukup dan insya Allah akan terus diupdate. Nanti ada penjelasan lain mengapa ini akan terus diupdate. Seperti itu. Nah, buku ini telah dimurojaah oleh para pengajar mutkinin khususnya di awal penyusunan buku, baik dari urutan materi, pemilihan bahasa, pemilihan contoh dan lain-lain. Karena ketika di awal yang tadi Anda katakan buku panduan dalam 6 tahapan, di situ sempat seperti ada tangga yang terlewat. Misal harusnya tangga 1, tangga 2, tangga 3, itu langsung tangga 1 dan langsung ke tangga 3. Di mana peserta itu terasa keberatan. Akhirnya kita perbaiki lagi. Kemudian juga pemilihan bahasa. Di awal-awal Anda memakai bahasa istilah Anda. Misal contohnya pengucapan huruf dal seperti huruf cadel, seperti itu. Di pikiran Anda seperti itu secara pribadi ketika Anda mengajar. Tapi ketika Anda diskusi dengan pengajar lain, ada yang kurang paham. Akhirnya diubah, disesuaikan sehingga pengajar-pengajar yang lain bisa lebih memahami buku panduan ini. Kemudian juga contoh. Terkadang ada yang contoh yang terlewat, atau ada contoh yang terbalik, atau ada contoh yang sifatnya seperti ini nanti Ustaz. Gitu. Karena ini agak berat. Bobotnya lebih baik diakhirkan saja. Kurang lebih seperti itu, penyusunan ini banyak sekali diskusi sehingga diharapkan hasilnya dapat memudahkan asatidzah semua dalam menggunakan untuk belajar mengajar. Kemudian yang kedua, buku ini pun alhamdulillah sudah dicek oleh Ustaz Hafidz Ikhwanuddin Asy Hafizahullah taala dan beliau memberikan beberapa catatan. Mungkin asatidzah yang ikut daurah pengajar Al-Qur'an kita tahu Ustaz Hafidz sedang membahas matan Jazariyah. Di sana memang dijelaskan, tetapi kebutuhan Anda pribadi dalam masalah buku ini, terlebih untuk kitab pelatihan ini, Anda konsultasi, komunikasi dengan Ustaz Hafidz, catatan apa yang masih perlu diperbaiki dalam buku ini. Ada beberapa catatan yang mungkin nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian selanjutnya masalah perizinan. Itu disampaikan ya, kalau yang di buku cetak, ini hanya kalau nggak salah ada hak patennya atau apa seperti itu. Kemudian ketika yang bukunya PDF, ada ketentuan dari penerbit. Nah, masalah perizinan ini tentunya semua dari kita itu saling mengambil ilmu dari yang lebih awal atau yang lebih ahli dan semisalnya. Begitu pula Ana. Nah, hanya saja di sini dipersilakan kepada asatidzah untuk memanfaatkan atau mengcopy atau menjadikan referensi dengan catatan tadi secara amanah ilmiah disampaikan. Terlebih di situ juga ada gambar makhraj, silahkan digunakan, kan ada PDF-nya juga, tinggal dicantumkan saja. Bukan berarti buku ini eksklusif hanya untuk mutkinin atau hanya buku Al-Itqan, tidak. Karena materi ini pun diambil dari buku lain seperti Matan Jazriyah, Tajwid Musawwar dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas pada rujukan buku ini. Kemudian berikutnya, tadi ya masalah perizinan ini diharapkan asatidzah yang mungkin ingin menyusun buku panduan baru yang dirasa lebih cocok atau apa, silahkan untuk mempermudah. Tinggal membuat ini referensi dari buku Al-Itqan. Kemudian berikutnya pengantar penyusun. Di sini ada catatan dari Ustadz Hafidz Ikhwanuddin, Ana sampaikan kepada asatidzah semua tentang masalah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini ada juga salah satu pengajar yang bertanya masalah asar ini. Maka Anda sampaikan sesuai dengan catatan dari Ustadz Hafidz sebaiknya tidak dicantumkan. Karena itu juga pengalaman beliau dan setelah itu beliau dikoreksi oleh para masyaikh di Saudi ketika beliau sedang berada di Madinah untuk mengganti asarnya dengan asar Ibnu Mas'ud. Tetapi untuk asar Ibnu Mas'ud belum Anda cari kembali dan belum Anda revisi untuk di Al-Itqan ini. Mudah-mudahan asatidzah bisa
mencari asar tersebut lebih dahulu dan bisa memanfaatkannya ketimbang menggunakan asar dari Ali bin Abi Thalib, karena memang belum diketahui sekali dari mana asal kata itu. Kemudian selanjutnya lihat pada catatan penting pengantar penyusun. Pada catatan penting, afwan ya, Anda juga sambil melihat buku. Catatan penting asatidah di semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu buku ini tadi sudah disusun berdasarkan matan Jazariyah. Maka dari itu peserta perlu kita sesuaikan. Peserta perlu kita sesuaikan. Yang pertama catatan itu kan targetnya tinggi. Kita tahu ya, matan Jazariyah itu ada makhraj, ada sifat, ada ahkam, ada waqaf, dan lain-lain. Ini target yang cukup tinggi untuk orang-orang awam. Maka dari itu target tinggi ini perlu menyesuaikan pesertanya. Kemudian yang kedua, balik lagi, baru melihat kemampuan si peserta. Jika memang terlihat peserta itu dirasa mampu untuk menguasai buku ini, silakan melanjutkan buku ini. Karena kedepannya jika mereka bisa menguasai dan mereka posisi orang dewasa, mereka bisa menjadi pengajar Al-Quran berikutnya untuk menyebarkan ilmu kepada orang-orang lain. Dan ini sangat membantu dan juga tentunya dibutuhkan ya. Banyak oleh masjid ataupun lembaga dibutuhkan sekali pengajar-pengajar yang berkompeten. Akan tetapi jika dirasa peserta tersebut sangat-sangat sulit mengikuti buku panduan ini, harus mengucapkan misal kho harus tebal, to harus ya tebal, suaranya mengumpul dan lain sebagainya, sofir harus tajam. Jika dirasa sangat sulit, bisa menggunakan buku panduan yang hijau. Buku panduan yang hijau. Nanti ada di bagian belakang ya. Di bagian belakang. Kemudian selanjutnya asatidah. Untuk tentang buku Al-Itqan, di situ ditulis masalah kitab rujukan, kitab rujukan, kemudian juga tahapan, ada 7, kemudian juga isi, target, cara, dan termasuk pemilihan mushaf. Mungkin bisa asatidah baca di bagian situ. Judul, untuk isi ini hanya 3 ya. Pertama, buku Al-Itqan ini berisi judul materi yang mana itu merupakan istilah-istilah dari ilmu tajwid. Makanya di tahapan, misal contohnya pembahasan pertama adalah fathah. Kemudian fathah pada huruf tebal atau nanti syiddah dan jahar dan semisalnya, itu adalah judul yang diambil dari istilah-istilah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, masalah penjelasan atau mungkin syarah dari istilah-istilah ilmu tajwid tersebut. Dan yang ketiga adalah contoh. Nah, isi buku Al-Itqan ini insya Allah sangat mudah. Dan ini juga diharapkan mudah bagi pengajar yang walaupun belum mengikuti pelatihan ini, ataupun mudah bagi peserta. Karena hanya 3 itu saja poinnya. Ini tuh yang kita bahas apa, contohnya fathah. Fathah itu harus seperti apa, contohnya harus dibuka mulutnya sewajarnya. Dan contoh-contohnya apa, praktek di situ. Udah itu saja isi dari buku Al-Itqan ini. Jadi posisinya itu tidak membuat kita sebagai pengajar menjadi bingung. Atau bahkan si peserta menjadi pusing. Ya kan, karena memang posisinya yang kurang sesuai atau kurang mudah untuk dipahami. Baik, asatidah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu isi dari pendahuluan yang ada di buku Al-Itqan. Nah, kemudian yang ketiga, sebagaimana yang kita tadi sudah sampaikan di awal, perlu kita bahas tentang masalah daftar isi. Untuk kita tahu nih sebelum masuk ke materinya, daftar isinya itu apa sih? Gitu. Nah, di sini daftar isi di sini yang pertama penjelasannya adalah daftar isi yang diberikan nomor itulah yang akan dibahas pada materi-materi berikut. Itu yang akan dibahas. Jadi contoh, ketika huruf hijaiyah ya halaman 3, kemudian bentuk huruf hijaiyah halaman 5, fathah halaman 7, fathah huruf tebal halaman
7, kasroh, halaman 8 dan semisalnya itu yang dibahas. Nah, adapun nanti ada yang sifatnya seperti ringkasan, itu hanya sekedar untuk dibaca-baca saja. Karena di buku Al-Itqan ini lebihnya sebenarnya bukan seperti kitab tajwid teori, tapi lebihnya ke praktek, tetapi disusun berdasarkan matan Jazariyah. Nah, kemudian berikutnya asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Untuk berikutnya yang tidak diberi nomor halaman itu adalah pembatas bagian. Seperti nanti ya, huruf hijaiyah, penyempurnaan harokat, makhraj dan harokat fathah dan seterusnya nanti akan kita bahas. Berikutnya tentang masalah urutan. Sekali lagi urutan ini berdasarkan matan Jazariyah. Maka dari itu urutan yang pertama adalah tentang makharijul huruf. Berdasarkan perkataan Ibnul Jazari rahimahullahu taala pada bab muqaddimah, jika kita sudah belajar, beliau berkata, "Idz wajibun 'alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal huruf." Ya kan, ketika orang ingin membaca Al-Quran, maka hendaknya ia mengetahui makharijul huruf. Maka dari itu, tahapan pertama pada pembahasan buku Al-Itqan adalah makharijul huruf. Sedangkan tahapan kedua membahas tentang sifat huruf, kelanjutan dari perkataan tadi. Ketika beliau mengatakan makharijal hurufi was sifati. Ya, tahapan 1 mengenai makharijul huruf, tahapan kedua mengenai sifat huruf. Mungkin jika asatidah punya pengalaman dengan menggunakan buku-buku lain, ada yang berbeda-beda. Ada yang tahapan 1 itu membahas tentang huruf hijaiyah, misal. Tahapan kedua membahas tentang harokat, misal. Atau tahapan kedua membahas tentang mat, misal. Nah, itu masing-masing orang punya cara seperti itu ya. Akan tetapi di buku Al-Itqan ini kita mengharapkan keberkahan dari matan Jazariyah, maka disusun tahapan pertama sesuai makharijul huruf dan tahapan kedua membahas tentang sifatul huruf. Kemudian berikutnya tahapan 3 membahas tentang menyambung kata. Seperti ini. Al-Quran itu bisa dikatakan terdiri dari 2 hal. Di mana yang pertama ia adalah bahasa Arab dan yang kedua adalah ilmu tajwid. Seperti itu ya. Kan kita tahu kalau kita belajar bahasa Arab, bacaan bahasa Arab kan nggak mungkin ya. Ketika mengucapkan Muhammad, ditahan mimnya, kemudian dalnya dipantulkan. Ya Muhammad. Kan nggak mungkin. Ketika membaca bahasa Arab, ya cukup ya Muhammad. Seperti itu. Nah, itu dari sisi bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran juga tulisannya bahasa Arab. Akan tetapi, cara membaca Al-Quran ada kekhususannya, yaitu ilmu tajwid. Maka dari itu, ada 2 hal ini, bahasa Arab dan ilmu tajwid, maka didahulukan pembahasan bahasa Arab pada tahapan ketiga. Nah, diharapkan peserta ketika menyelesaikan tahapan 3 itu bisa membaca bahasa Arab. Karena terkadang kita sempat dulu, kalau sebagian asatidah yang mengikuti studi banding online, kita sempat membahas bahwasanya Mutkin ini tuh pernah mengadakan program bahasa Arab. Akan tetapi sekarang di off terlebih dahulu. Nah, di situ ketika kita melihat para peserta, sebagiannya ada yang membaca bahasa Arab salah-salah. Sarirun dibaca sarirun, seperti itu. Atau kebalikannya, qolamun dibaca qolamun. Nah, seperti ini harapannya adalah ketika membahas pada tahapan ketiga tentang menyambung kata, orang itu sudah bisa membaca bahasa Arab. Dan ini juga mudah-mudahan bisa membantu bagi peserta yang ingin belajar bahasa Arab berikutnya, atau ketika asatidah punya lembaga bahasa Arab juga, ada Al-Quran, ada bahasa Arab, ketika peserta sudah menyelesaikan tahapan 3, diharapkan membaca bahasa Arab itu sudah lebih tepat, karena dia tahu kaidah-kaidahnya. Baik, kemudian berikutnya yang keempat adalah membahas masalah gunnah. Ini berdasarkan urutan matan Jazariyah, yaitu bab mim dan nun bertasydid serta mim sukun. Kemudian nanti setelahnya bab nun dan nun sukun dan tanwin. Seperti itu. Dan kelima membahas tentang mat berdasarkan urutan Jazariyah. Taib asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah gunnah dan mat itu bisa kita katakan jadi satu, yaitu tentang hukum. Tentang hukum. Jadi setelah yang tahapan pertama dan kedua tentang huruf, ketika huruf itu sendiri, kemudian tahapan 3, tahapan 4, tahapan 5 ketika huruf itu berkumpul. Di mana yang tahapan 3 lebih fokusnya ke bahasa Arab
Dan tahapan keempat serta kelima lebih fokusnya ke hukum tajwid. Dan berikutnya tahapan keenam barulah membahas tentang waqaf, berhenti. Ini juga berdasarkan perkataan Ibnu Jazari rahimahullahu taala, ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah engkau mentajwidkan huruf-huruf, maka engkau harus mengetahui tempat-tempat wukuf, tempat-tempat berhenti. Ya, tidak langsung tiba-tiba belajar berhenti gitu, atau cara berhenti. Terkadang sebagian mungkin maksudnya baik, seperti ini maksudnya. Ketika membaca Al-Quran, di akhir-akhir ayat itu kan disukun ya. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, terkadang ada sebagian pengajar, atau mungkin sebagian buku panduan, mungkin langsung dibaca semua itu sukun di awal. Nah, tapi kenapa di pembahasan ini waqaf itu di bagian belakang? Karena ada hal-hal lain yang akan dibahas. Salah satunya juga bagaimana waqaf tapi tetap memperhatikan masalah makhraj dan sifat. Tidak hanya sekedar dia tuh berhenti, itu tidak. Tapi bagaimana dia berhenti tetapi makhraj dan sifatnya tetap sesuai dengan yang semestinya. Baru yang ketujuh adalah membahas kata-kata yang asing atau yang gharib. Taib asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi ana jelaskan masalah daftar isi ini ada beberapa poin ya. Kemudian diantaranya pembatas-pembatas materi. Karena kalau kita lihat balik lagi ke buku panduan ini, ada halaman-halaman itu antara halaman 3 dan 5, antara halaman 3, 5 ke 7, di situ ada pembatas yaitu tentang penyempurnaan harokat. Ada pembatas tentang penyempurnaan harokat. Nah, ini apa sih pembatas-pembatas ini tujuannya? Atau bagaimana penjelasannya? Kita bahas satu persatu. Pembatas bagian pada tahapan pertama tentang makhorijul huruf. Yang pertama huruf hijaiyah. Dimulai pertama kali karena pembahasan terkecil adalah pengucapan huruf. Kita tahu Al-Quran ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236 ayat, dan semisalnya ada 7.000 dan sekian kata, itu 70.000 kata, dan semisalnya. Tapi yang paling terkecil, bagian terkecil adalah pengucapan huruf, yaitu huruf hijaiyah. Maka ini yang pertama kali dimulai. Tapi pengenalannya adalah tentang pengucapan nama-nama huruf hijaiyah. Bukan bagaimana huruf hijaiyah itu diucapkan ketika berharokat ataupun sukun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua barulah tentang penyempurnaan harokat. Karena huruf tidak bisa diucapkan kecuali dengan dua keadaan. Yang pertama harokat dan yang kedua sukun. Baik ya. Karena misal contoh nih, kita huruf ro begini. Atau jim. Tanpa ada harokat ataupun sukun, kita sebut itu jim. Kita sebut namanya, bukan ja. Atau bukan ji, atau bukan ju. Tetapi kita sebut namanya. Nah, ketika atau huruf itu bisa diucapkan ketika dia berharokat ataupun sukun. Baik, maka inilah kenapa pembahasan harokat didahulukan setelah pembahasan huruf hijaiyah. Kemudian juga yang kedua, kenapa judulnya penyempurnaan harokat? Karena sebagian besar dari kita, ya kaum muslimin di Indonesia, tahu harokat, ya bagi yang bisa baca Al-Quran ya, tahu harokat tapi kurang sempurna pengucapannya. Tahu harokat tapi kurang sempurna pengucapannya, terkadang melenceng, ya kafirim bih, jadi kafirim bih agak ke e dan semisalnya. Maka dari itu pada tahapan ini atau pada materi penyempurnaan harokat itu dibahas tentang penyempurnaannya dan bukan sekedar harokatnya. Baik, kemudian berikutnya selanjutnya tentang makhraj dan fathah atau makhraj dan harokat fathah. Karena tahapan satu penjelasan tentang makhorijul huruf, maka di sini huruf tadi digabungkan dengan salah satu harokat, yaitu harokat fathah terlebih dahulu. Ya, di mana membahas makhraj karena sesuai tahapan, baik ya. Karena kan harokat ada 3. Harokat ada 3, fathah, kasroh, dhammah, dan dipilih fathah terlebih dahulu untuk menemani huruf agar bisa diucapkan. Nah, kemudian berikutnya ada pembatas tentang kayak tenggorokan, lidah bagian belakang, tengah, depan, dan juga bibir. Kemudian juga bagian rongga tenggorokan itu akan dibahas pada tahapan 3, dan bagian rongga hidung sudah dibahas nanti ketika digabung pada huruf nun ataupun mim. Baik, ini bagian-bagian ya. Kita ingat kita masih di daftar isi, tidak masuk ke halaman-halaman materi. Kemudian berikutnya huruf yang serupa.
Nah, di sini tujuannya adalah untuk menguatkan kembali, untuk memastikan kembali si peserta mengucapkan huruf sesuai makhrajnya, bukan mengucapkan huruf asal ucap. Ini karena banyak permasalahan kita, kualitas pendidik atau kualitas pengajar Al-Quran kita kurang karena dulunya mungkin ketika belajar itu dilepas. Yang penting bisa ngucapin huruf sudah bagus. Sehingga dia ngajar dan ngajarnya seperti itu lagi. Nah, diharapkan di buku ini di tahapan 1 agar jelas tujuannya itu apa sih? Makhraj huruf. Maka ketika mengucapkan huruf sesuai makhrajnya, bukan hanya sekedar bunyi begitu saja. Dan yang terakhir tentang masalah harokat kasroh maupun dhammah, ini menyempurnakan tadi ketika huruf atau ketika makhraj diucapkan dengan harokat fathah. Maka dari sini tahapan 1 tentang makhrijul huruf membahas tentang pertama huruf hijaiyah, kemudian tentang harokat dan tentang tempat-tempat keluar huruf. Baik, kemudian berikutnya pembatas bagian tahapan 2. Ingat, ini tentang sifat huruf. Maka fokus ke sana ya, sifat huruf. Yang pertama, melanjutkan pembahasan harokat. Karena di situ nanti ada huruf bersambung fathah, huruf bersambung kasroh, huruf bersambung dhammah. Ini fungsinya adalah untuk persiapan ketika membahas sifat huruf nantinya. Karena sifat huruf sebagaimana tadi di poin nomor 3 di pembahasan tahapan 1, makhraj. Poin nomor 3, makhraj dan fathah. Sedangkan di pembahasan pembatas bagian tahapan 2 tentang sifat huruf, di poin nomor 2 adalah sukun dan sifat. Sukun dan sifat. Taib, asatidah. Afwan ya, di sini ana agak cepat, khawatirnya materinya sangat banyak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diulang. Insya Allah ini ada rekamannya, insya Allah. Kemudian yang kedua, ya di bagian pembatas bagian tahapan 2 sifat huruf, yang nomor 2 sukun dan sifat yang berlawanan. Jika asatidah tahu, sifat huruf itu kan ada 2, yang berlawanan ataupun yang tidak berlawanan. Nah, yang berlawanan itu sendiri kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah terkait dengan suara dan udara. Yang berikutnya, yang kedua terkait dengan tebal dan tipis. Kenapa kita bedakan? Ingat asatidah semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada dasarnya ketika mengucapkan huruf itu harus terdiri dari makhraj dan sifat. Akan tetapi untuk memudahkan tentu pembahasannya satu persatu. Makhraj di tahapan 1 diselesaikan, kemudian juga sifat di tahapan 2. Tetapi pembagian sifat dimudahkan lagi. Yang tadinya sifat berlawanan itu ada 4, kita bagi jadi 2 terlebih dahulu. Di mana fokusnya ke suara dan udara, baru fokusnya ke tebal dan tipis. Baik, berikutnya. Nomor 4, sukun dan sifat yang tidak berlawanan. Baru ini sukun dan sifat yang tidak berlawanan ya. Dan yang kelima tanwin dan tasydid, menyempurnakan pembahasan harokat. Karena kenapa? Kita tahu tanwin itu kan ada harokatnya ya. Di mana harokat plus nun sukun. Contoh man, mim tanwin fathah dengan man mim fathah kemudian juga nun sukun sama diucapkannya. Berarti tanwin masih mengandung harokat. Begitu juga tasydid. Tasydid juga sama. Tasydid yaitu sukun huruf pertama, kemudian huruf kedua berharokat. Contoh ab, ba gitu. Atau contohnya ah, kho, di mana huruf kho pertama sukun, huruf kedua kho-nya fathah. Maka tasydid pun masih mengandung harokat. Nah, pada tahapan kedua ini, pembahasan tanwin dan tasydid itu menyempurnakan pembahasan harokat pada tahapan yang pertama. Kemudian berikutnya, pembatas bagian tahapan 3 tentang menyambung kata. Ini juga cukup penting ya, bagaimana seseorang bisa mengucapkan bahasa Arab. Mudah-mudahan jika asatidah yang mengajar bahasa Arab bisa sedikit terbantu juga pada pembahasan ini. Yang pertama, masalah mat. Karena identik dengan bahasa Arab. Ya, karena yang ana tahu, setahu ana, bahasa yang ada panjang pendeknya itu bahasa Arab. Bahasa yang ada panjang pendeknya itu bahasa Arab. Kemudian juga dia kunci sebelum melanjutkan pembahasan lain. Karena pembahasan ini nih itu saling berkaitan. Coba kita perhatikan nomor 2 alif. Di mana mat atau alif itu ada kaitannya dengan mat. Ya. Kita tahu bahwasannya mat itu hurufnya ada 3. Ada alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelum kasroh. Nah, setelah pembahasan mat
Barulah fokus ke alif. Alif ini apa sih? Ketika pengucapannya salah satunya pengucapan dia bisa tebal atau tipis. Nah, itu ada pembahasannya. Kemudian alif juga di antaranya yang mana alif itu bentuknya seperti huruf ya. Kalau kita perhatikan di mushaf Madinah itu bentuk ya ketika di akhir dengan alif bengkok gitu kan, dengan ya berharokat atau ya mat itu sama semua. Dan itu kita bahas dalam buku Al-Itqan tahapan ketiga tentang menyambung kata. Kemudian berikutnya, setelah pembahasan alif tadi, menyambung ke pembahasan alif lam atau lam. Nah, di sini catatan dari Ustadz Afid. Beliau mengatakan sebaiknya pembahasan langsung disebutkan lam saja, bukan lam alif. Karena kenapa? Karena alif pun yang ada pada lam, alif lam itu adalah hamzah. Baik ya, hamzah wasol ya. Nah, maka dari itu Ustadz Taufik menyarankan disebutkan saja lam. Taib. Oleh karena itulah setelah nomor 2 pembahasan alif, nomor 3 pembahasan alif lam atau pembahasan lam. Lanjut lagi nomor 4. Karena alif lam tadi yang Ustadz Taufik jelaskan juga alifnya itu adalah hamzah wasal, maka pembahasan nomor 4 adalah terkait masalah hamzah wasal. Di mana hamzah wasal pada alif lam dibaca fathah, tapi bagaimana cara dia ketika dibaca kasroh ataupun dhammah, itu dibahas pada pembahasan berikutnya. Afwan ada bertanya, pembahasan di daftar isi tidak ada pembahasan seperti itu. Ini ya. Sebentar, ini asatidah melihat gak? Ini kan ada pembagian-pembagiannya ya. Lihat coba di yang punya buku atau yang punya itu. Itu ada pembagian-pembagiannya. Itu dilihat. Nah, tinggal ini kan penjelasan dari Ana. Taib, Ana lanjutkan dahulu. Kemudian setelah hamzah wasal, barulah kembali pembahasan tentang lam. Lam tipis, lam tebal. Sebenarnya di sebagian buku-buku tajwid ini pembahasan tentang lafdzul jalalah. Kalau asatidah lihat, nanti materi di situ membahas tentang lafdzul jalalah. Akan tetapi kenapa Ana katakan di situ pembahasan lam tipis dan lam tebal? Karena itu berkaitan dengan pembahasan berikutnya, yaitu ro tipis dan ro tebal. Nah, disinilah pada tahapan 3 ini menyambung kata, semua huruf yang bisa dibaca tipis dan tebal sudah dibahas. Ada 3 huruf yang bisa dibaca tipis dan tebal, yaitu pertama huruf alif yang ada pada nomor 2, kemudian huruf lam yang ada tadi pada yang kita bahas di nomor 5, dan juga ro yang kita bahas pada nomor 6. Kemudian berikutnya asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada pembahasan bagian tahapan 4 masalah gunnah, yang pertama adalah huruf gunnah di mana mim dan nun bertasydid. Sebenarnya ini sudah dibahas di tahapan kedua tentang tadi itu, tentang tasydid. Akan tetapi karena ia adalah tingkatan tertinggi dalam gunnah, maka dibahas kembali untuk memulai permasalahan gunnah pada tahapan keempat ini. Kemudian berikutnya hukum mim sukun. Kemudian hukum ini nomor ketiga, salah tulis Ana ya. Ketiga adalah hukum nun sukun dan tanwin. Nah, semua ini berkaitan dengan matan jazariyah. Semua urutan ini berdasarkan dengan matan jazariyah. Karena kalau urutan matan tufatul atfal itu urutannya adalah nun sukun terlebih dahulu, baru hukum mim sukun. Seperti itu ya. Insya Allah jika asal tidak tahu. Nah, ini kita lebih menyesuaikan matan jazariyah, kemudian juga dirasa lebih mudah. Mengapa? Karena hukum mim sukun itu jumlahnya 3 dan hurufnya juga mudah. Ya kan? Mim idgham mimi 1. Kemudian juga ikhfa 1. Selebihnya itu idhar. Itu lebih mudah. Dan yang keempat barulah pembahasan tentang idgham. Di mana idgham ini yang pertama dari sisi makhraj dan sifat ya, nomor 4. Kemudian berikutnya adalah dari sisi sifatnya itu sendiri, itu idgham naqis dan idgham kamil. Kemudian berikutnya asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pembahasan bagian tahapan kelima tentang mat ini mudah, dibagi menjadi 3 berdasarkan penjelasan dari matan Tuhfatul Atfal juga. Yang pertama mat asli.
Karena itu pokok utama pembahasan mat ya, sebagaimana yang dibahas di tahapan 3 tadi tentang menyambung kata. Nah, mat asli itu untuk pembagian yang 2 harokat. Mudahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mat far'i karena hamzah. Karena kalau kita ketahui, mat itu menjadi far'i karena sebab. Baik itu hamzah ataupun sukun. Nah, kita bagi terlebih dahulu yang nomor 2, mat far'i karena hamzah. Itu gambarnya untuk mat yang 4 harokat. Sedangkan yang ketiga, mat far'i karena sukun asli ataupun mat arid, itu untuk yang 6 harokat. Walaupun di dalam pembahasan itu sudah dibahas ya. Dan ini juga diberikan catatan oleh Ustadz Hafid. Nanti akan kita bahas pada tempatnya. Kemudian masalah wakaf. Masalah wakaf ini ada 3. Pertama, wakaf pada tanda ayat. Karena ini merupakan sunnah, maka ini lebih didahulukan. Bagaimana ayat-ayat itu berhenti? Karena kan terkadang dobet atau penulisan di situ tidak sesuai dengan ahkamnya gitu ya. Untuk pemula, ketika kita pemula, karena ada sebagian asatidzah bertanya bahkan di daurah pengajar Al-Quran, Ustadz untuk pengucapan ini kenapa nggak dibaca panjang ya? Gitu. Misal contohnya apa ya? Walaili idza saja, misal seperti itu. Apa yang ada contoh ada apa tanda matnya di situ, mengapa ini nggak dibaca panjang ya? Padahal kalau kita ketahui karena tidak ada sebab. Sebabnya apa? Misal hamzahnya terpisah dalam ayat lain. Ketika kita berhenti, maka tidak dibaca panjang dan kembali ke hukum awal. Nah, yang pertama pembahasan tanda ayat, karena itu merupakan sunnah, disarankan untuk berhenti, maka itu yang pertama kali kita bahas. Kemudian yang kedua adalah tanda wakaf, di mana ini merupakan ijtihad para ulama. Dan kita tahu di setiap mushaf terkadang berbeda-beda tanda wakafnya. Kalau kita dahulukan tanda wakaf daripada tanda ayat, itu cukup merepotkan. Barulah yang ketiga selain keduanya, di mana terkadang mungkin nafas habis, atau ada yang mengetahui bahasa Arab sehingga dia memilih berhenti di tempat ini, karena dia tahu, oh ini cukup rasanya maknanya tidak menyimpang gitu, tidak rusak. Ataupun yang ketiga, ya tadi, untuk yang nafasnya habis ya. Nafasnya habis, karena nafasnya habis ini bagaimana nih? Sedangkan tanda ayat belum sampai, tanda wakaf belum sampai, ya mau tidak mau dibahas. Di situ dijelaskan sedikit seperti misal kalau mau mengulang kembali pada huruf fa, huruf wawu, huruf summa, yang dimana itu merupakan kata-kata sambung. Kemudian yang terakhir huruf pembahasan gharib. Di sini tidak ada pembatas-pembatas ya, karena materi ini sifatnya jarang. Jadi di Quran hanya ada 1 atau hanya ada 4, begitu jarang lah ya. Kemudian yang kedua tentang ta'awudz, basmalah awal ayat serta akhir ayat diletakkan di posisi ini karena perlu membahas masalah gunnah terlebih dahulu, mat terlebih dahulu, dan wakaf terlebih dahulu. Karena mungkin jika asatidzah tahu, terkadang di buku-buku tajwid pembahasan basmalah, menyambung basmalah, ta'awudz awal surat dan akhir awal ayat dan akhir ayat itu kadang dikasih awal. Kenapa alasannya? Mungkin karena ingin membaca Al-Quran. Maka diawali dengan basmalah, dibahas. Tetapi di akhir ini, ingat sekali lagi, yang kita bahas bukan sekedar membaca, tapi mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj serta hukum-hukumnya. Maka sebelum membahas menyambung dan memutus basmalah, kita harus tahu dulu pembahasan gunnah. Karena terkadang ketika menyambung dari surat Al-Lahab, menyambung ke basmalah, itu kan huruf mim. Ya kan? Fi jidiha hablum mim masadim, bismillah, begitu. Tanwin bertemu ba, hukumnya iqlab. Kalau tidak mengerti tentang masalah gunnah, maka berantakan ujung-ujungnya. Kemudian juga masalah mat, di mana ketika basmalah sendiri, ketika terputus dengan awal ayat, maka basmalah dia dibaca mat arid, bisa 2, 4 atau 6. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika sambung, dia berubah menjadi 2 harokat. Kembali kepada dasarnya, yaitu mat wajib. Mat asli. Maka di sini harus mengetahui pembahasan mat terlebih dahulu. Dan berikutnya juga pembahasan wakaf. Jadi, mengapa pembahasan ini di bagian akhir? Karena untuk mengetahui terlebih dahulu hukum gunnah, hukum mat, juga hukum wakaf. Dan terakhir, penutupan, itu ada beberapa catatan penting yang berupa arahan bagi para peserta ketika menyelesaikan buku panduan ini. Kemudian juga ada tanggal revisi. Jika asatidzah memegang bukunya, coba dibuka di halaman, kayak ada pembatas kan makhorijul huruf tuh. Misal tahapan 1 yang ada warna birunya, covernya, makhorijul huruf, dibaliknya.
Nah, di situ Anda di bagian bawah, Anda tulis revisi terakhir 21 Juli 2021. Sudah ya? Sudah melihat? Nah, di situ untuk mengetahui apakah buku yang asatidah pegang, kemudian asatidah lihat lagi, misal ada seliberan poster, apakah itu sudah update terakhir atau bukan? Kalau bukan, ya maka silakan download lagi PDF-nya. Karena insya Allah kita akan terus update sesuai dengan pengalaman para asatidah yang terus bergabung, walaupun untuk saat ini insya Allah sudah cukup baik penyusunannya. Walaupun ada update, mungkin update-nya tidak terlalu besar atau bahkan tidak berubah alur. Baik, asatidah semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin sampai sini dulu ya. Silakan jika asatidah ada yang bertanya, silakan sampaikan di grup ya. Kita break sejenak, istirahat sejenak, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi mungkin kurang lebih 5 menit dari sekarang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan ditanyakan jika ada pertanyaan, dikirim di grup. Iya. Ini Salome. Dalam daftar belanja. Ya, afwan asatidah, mungkin ini untuk informasi, harap standby ya, karena kita memakai Google Meet yang gratis, kita ada batas waktunya. Anda dikhawatirkan ketika melanjutkan materi kedua terhenti di jalan, maka dari itu ini kita stop terlebih dahulu, dan insya Allah Anda kirim link lagi agar bisa menyambung lebih panjang. Baik, mungkin ini informasinya. Kita tutup terlebih dahulu untuk sesi awal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.